Hadirin kalian yang saya hormati, sabar itu adalah dua ciri khas unik orang beriman. Yang satu lagi adalah bersyukur. Dalam satu hadis atau riwayat disebutkan, ajaban li amril mu'min idza un'ima syakara wa idza usiba sabara. Sangat unik kepribadian seorang yang beriman itu. Jika diberi nikmat yang besar, maka dia bersyukur, dan jika diberi musibah atau cobaan, maka dia bersabar. Tentu ada redaksi hadis atau riwayat yang mirip-mirip dengan ini ya, tapi intinya bahwa Islam menegaskan bahwa bersyukur dan bersabar itu adalah ciri khas yang paling unik dari orang yang beriman. Tidak lengkap keimanan seseorang jika belum memiliki rasa syukur dan rasa sabar atau sikap sabar di dalam hidupnya. Karena itu ini sangat penting untuk dibahas dalam psikologi. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan sabar? Psikologi sabar itu menurut hemat saya mempelajari dan memahami bagaimana individu dapat mengembangkan dan mempraktekkan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang paling penting adalah kita tahu apa sih makna sabar itu. Setelah itu kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak orang yang punya pemahaman yang luas tentang sabar, tapi tidak bisa mempraktekkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita tahu dan bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, artinya kita sudah menyesuaikan antara pengetahuan kita dan amal kita. Jika pengetahuan, ilmu, dan amal kita sudah sesuai, itu sudah capaian yang luar biasa bagi seorang yang beriman. Nah, apa sabar itu? Sabar ini kebetulan dari bahasa Arab ya. Sabar itu kalau secara bahasa itu nama buah-buahan yang sangat pahit. As-sibri, as-sibir, pohon sibir. As-sabru murrun fi mazaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu semacam buah yang pahit rasanya, tapi efeknya terhadap diri kita itu sangat luar biasa. Seperti obat, kapsul, pil, pahit, tapi dampaknya terhadap kesehatan sangat luar biasa. Jadi sabar itu, ini tentu banyak definisi yang lain. Saya hanya menyampaikan satu pengertian yang sederhana ya. Sabar adalah kemampuan untuk tetap tenang dan tidak mudah marah atau frustrasi dalam menghadapi setiap situasi yang menantang dan tidak menyenangkan. Ini saya kira banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan atau menggambarkan atau berkaitan dengan definisi sabar yang saya sampaikan ini. Jadi secara umum, sabar itu kemampuan menunggu, tanda kutip, dengan tenang. Itu pengertian sabar. Menunggu apa? Banyak sekali menunggu dalam kehidupan kita ini. Ya bisa dalam arti yang harfiah, menunggu dalam arti antrian, kemudian menunggu keputusan orang lain, menunggu proses, dan sebagainya. Jadi dalam proses menunggu itu dibutuhkan kesabaran, yaitu ketenangan sampai apa yang kita tunggu itu keluar. Karena kalau kita tidak tenang dalam menunggu, maka itu artinya ya kita nggak bersabar. Yang kedua, kemampuan menghadapi kesulitan dengan tenang. Kalau dalam kehidupan kita, ini juga ditegaskan di dalam Al-Quran ya, bahwa kesulitan itu pasti akan datang. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, sabar itu kaitannya dengan bagaimana kita menghadapi kesulitan dengan tenang. Kesulitan ekonomi, kesulitan dalam interaksi sosial, kesulitan dalam banyak hal, itu harus dihadapi dengan tenang. Kalau tidak tenang, maka kita dianggap sebagai orang yang tidak sabar. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan emosi. Jadi itu sabar itu juga indikatornya kita mampu mengendalikan emosi kita. Kalau dalam bahasa Al-Quran, menahan marah, menahan emosi, itu ternyata kalau dalam bahasa Al-Quran sangat sehat.
tidak gampang menumpahkan emosi dan kemarahan. Mereka yang bisa menahan emosi dan kemarahannya itu dianggap sebagai orang yang benar, orang yang sehat, orang yang beriman sejati. Nah, intinya sabar itu adalah kualitas yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari kita, karena dapat membantu kita dalam menghadapi stres, menjaga hubungan dengan orang lain, dan meningkatkan kesejahteraan mental. Orang yang sabar tidak mudah dikalahkan oleh stres. Mungkin kita sepakat bahwa stres itu pasti terjadi dalam diri setiap orang ya. Tapi yang membedakan kualitas seseorang adalah kalau menurut perspektif psikologi sabar, ya dari sisi kesabarannya, sabar nggak menghadapi stres. Kalau dia sabar berarti kualitasnya tinggi, kalau tidak sabar kualitasnya rendah. Sabar juga ada kaitannya dengan dalam konteks interaksi sosial dengan orang lain. Kalau kita tidak sabar menghadapi orang lain yang beragam, cara berpikirnya, tindakannya, perilakunya, maka kita tidak termasuk orang yang berkualitas dari sisi kesabaran. Jadi semakin paham bagaimana menghadapi orang lain yang beragam, itu berarti semakin tinggi kualitas kesabaran kita. Dan kesabaran itu tentu saja dapat meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan tanpa sabar, saya kira definisi kesejahteraan mental itu bubar ya. Tidak ada pada seorang kalau dia tidak punya kesabaran. Itulah pentingnya kesabaran menurut saya dalam konteks psikologi ya. Psikologi. Apa sih aspek penting psikologi kesabaran? Satu, pengendalian diri. Ini seringkali misalnya disampaikan oleh para dai di dalam ceramah-ceramah mereka atau dakwah mereka. Inti dari semuanya itu adalah pengendalian diri. Itu biasanya Kiai Haji Zainuddin MZ terkenal ya, atau Agim, konsep pengendalian diri. Nah, ternyata pengendalian diri itu ya, itu aspek penting dalam kesabaran. Kesabaran itu melibatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi dan impul, serta tetap tenang dalam menghadapi tantangan atau kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, penerimaan. Kalau dalam bahasa agama ini bisa macam-macam ini. Ridho, salah satunya ya, bisa diwakili oleh konsep ridho. Menerima bahwa beberapa hal yang tidak dapat dikendalikan dan belajar untuk melepaskan keinginan untuk mengontrol segala sesuatu. Jadi dalam hidup ini ada hal-hal yang bisa kita atur, yang kita inginkan tercapai, tapi ada juga yang tidak bisa. Itu kenyataan dalam hidup kita. Dan orang yang bisa melakukan itu, maka dia termasuk orang yang bersabar. Ini konsep tasawuf yang saya kira ya. Kemudian belajar untuk melepaskan keinginan untuk mengontrol segala sesuatu. Ya, kerap kali kita ingin segala sesuatu di bawah kendali kita. Padahal tidak semua di dunia ini bisa dikendalikan oleh kita. Nah, orang yang menyadari itu artinya dia punya sikap penerimaan, sikap ridho. Ini aspek penting atau dimensi penting dari sabar. Yang ketiga, ketangguhan mental. Mengembangkan kemampuan untuk bertahan dalam situasi sulit tanpa mudah menyerah atau merasa frustrasi. Ada banyak kisah para nabi ya yang memiliki ketangguhan mental yang luar biasa. Mereka yang memiliki ketangguhan mental yang luar biasa di kalangan para nabi itu disebut dengan ulul azmi, orang-orang yang memiliki ketangguhan mental yang luar biasa, melebihi atau di atas rata-rata manusia biasa. Di antaranya Nabi Muhammad ya, itu yang salah satu, dan nabi yang lain itu misalnya Nabi Isa dan lain sebagainya. Yang ketiga, aspek penting kesabaran itu adalah optimisme, yaitu mempertahankan sikap positif dan harapan yang realistis meskipun menghadapi hambatan atau keterlambatan. Jadi orang beriman itu ditandai oleh optimisme yang tinggi. Ada banyak kisah sirah Nabi atau riwayat para sahabat yang menggambarkan bahwa
dengan sikap optimisme yang tinggi, maka mereka bisa menaklukkan dunia. Ini yang bisa kita ikuti dari sirah atau riwayat para sahabat. Yang kelima, mindfulness. Praktek, ini bahasa psikologi ya. Nanti kalau bahasa agapnya bentar lagi ya. Praktek kesadaran penuh yang membantu individu untuk hidup saat ini, menghargai proses dan mengurangi kecemasan tentang masa depan. Mindfulness ini sebenarnya memang ini juga ciri yang melekat dari orang yang beriman, muslim yang beriman. Islam itu mengajarkan bahwa Islam itu mengajarkan yang penting adalah proses. Soal hasil itu adalah urusan Allah. Itu ajaran penting dalam Islam yang juga menjadi aspek penting dari psikologi kesabaran. Nah, ini bagaimana teknik psikologi untuk melatih kesabaran ya. Kesabaran, mindfulness. Yang pertama mindfulness dan meditasi ya. Menanamkan kesadaran yang dalam bahwa kalau dalam Islam hidup ini ya tujuannya untuk akhirat. Bahwa hidup ini tidak boleh menguasai kita, tapi kita yang harus menguasai hidup. Meditasi mungkin ini bisa kalau dalam Islam itu biasanya disebut dengan bisa berkhalwat, bisa tafakkur ya, tergantung konteksnya. Terus yang kedua, identifikasi masalah, kemudian atasi pemicu masalah. Yang ketiga, latihan pernapasan, self compassion, latihan kognitif dan pengaturan waktu, manajemen waktu. Ini mungkin saya tidak perlu jelaskan karena di sini berkumpul orang-orang psikologi yang sangat paham tentang apa yang saya sampaikan ini ya. Jadi intinya psikologi kesabaran itu suatu hal yang sangat menarik yang memang perlu kita kaji dan kita perdalam. Karena apa? Karena tadi dia merupakan bagian penting dari ciri khas atau keunikan orang yang beriman. Tidak pantas seseorang mengatakan dirinya beriman kalau dia tidak memiliki kesabaran. Tentu dilengkapi dengan kesyukuran ya. Bersyukur karena dua hal ini kalau dalam Islam sebagaimana kita ketahui tadi yang sudah saya sampaikan juga, dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Saya kira itu Bu Solihah, pengantar dari saya, mudah-mudahan bisa menjadi pemicu diskusi nanti. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gusi yang sudah memaparkan tentang apa itu sabar. Tadi dijelaskan Pak Gusi, sabar adalah kemampuan kita untuk menunggu atau menghadapi kesulitan dengan tenang, dan juga kemampuan kita untuk mengendalikan emosi dengan berbagai aspek pentingnya, antara lain pengendalian diri, penerimaan, ketangguhan mental, optimisme, dan mindfulness. Mungkin nanti selanjutnya akan di explore lagi di proses diskusi kemudian.